Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ananda semua. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan ujian akhir semester untuk kalkulus dan di sini diberikan waktu selesainya untuk tiap kelompok tanpa tanya jawab. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, kita persilahkan kelompok satu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan bersiap operator serta moderator kelompoknya. Izin membagikan layar ya, Bu. Kenapa? Kalau bisa yang presentasi off cam, tapi kalau gangguan jaringan nggak apa-apa, nggak usah. Maksudnya kalau yang presentasi on cam, tapi kalau lagi gangguan atau jaringannya kurang stabil ya nggak usah. Off cam nggak apa-apa. Baik, Bu. Izin bagikan layar ya, Bu. Ya, silakan, silakan. Izin, izin Bu, apakah udah ada? Ya, udah terlihat dan silakan dimulai. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas Ibu yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan Arani Artamanik dengan NIM D1C024004, kemudian Randy Febian dengan NIM D1C024002, Catur Sugeng Riyadi dengan NIM D1C02407, Naufal Musyapa dengan NIM D1C024021, dan Latifah Nadia dengan NIM D1C024038. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Model Matematika Awal Optimasi Lahan Pertanian. Slide pertama akan disampaikan oleh Randy Febrian. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, di sini terdapat latar belakang. Yang pertama, Indonesia adalah negara agraris. Dan yang kedua, hasil pertanian belum optimal karena berbagai kendala. Yang pertama, pemilihan jenis tanaman. Yang kedua, pengalokasian lahan yang tidak tepat. Dan yang ketiga, kurangnya hasil panen atau laba rendah. Dan yang terakhir diperlukan solusi berbasis ilmu, salah satunya pemrograman linear atau LP. Dan selanjutnya fokus penelitian. Dan yang pertama mengatasi kendala yang sering dihadapi petani
seperti sulit menentukan jenis tanaman, lahan yang tidak digunakan secara maksimal, hasil panen yang hasil panen dan laba rendah. Dan yang terakhir, penelitian ini memanfaatkan model matematik linear programming untuk mencari solusi terbaik dalam penggunaan lahan pertanian secara optimal. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya Latifah Nadia, yaitu linear programming atau LP. LP adalah teknik matematis untuk mengoptimalkan fungsi atau minimasi atau maksimasi. Biasanya LP digunakan untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Yang kedua, komponen utama. Fungsi, tujuan, atau objektif. Ini rumusan matematika yang ingin kita optimalkan, misalnya untuk mendapatkan hasil maksimal dari hasil panen atau keuntungan tertinggi. Selanjutnya, fungsi kendala atau restriksi. Fungsi kendala ini adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi, misalnya jumlah air terbatas, luas lahan terbatas, dan sebagainya. Yang ketiga, digunakan dalam pengambilan keputusan teknis, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya, karakteristik linear programming. Yang pertama, linearitas. Fungsi, objektif, dan kendala bersifat linear. Linearitas artinya semua rumus yang digunakan baik dalam fungsi tujuan maupun kendala harus berbentuk garis lurus atau linear. Yang kedua, ciri-ciri. Proporsionalitas. Proporsionalitas yaitu perubahan input akan memberikan perubahan output yang sebanding. Selanjutnya, aditivitas, yaitu total dari keseluruhan bagian sama dengan jumlah dari tiap bagiannya. Yang ketiga, yaitu divisibilitas. Variabel bisa berbentuk pecahan, tidak harus bulat. Yang keempat, kepastian. Semua data dan informasi yang digunakan bersifat pasti dan tidak berubah-ubah. Yang ketiga, dapat dilakukan analisis sensitivitas untuk menghadapi ketidakpastian data. LP juga bisa digunakan untuk menghadapi ketidakpastian data, misalnya saat harga atau ketersediaan bahan berubah, kita masih bisa menganalisis dampaknya terhadap solusi. Variabel penelitian. Ketersediaan air, yaitu meter kubik, yaitu seberapa banyak air yang tersedia untuk pengairan. Bibit tanaman, kilogram per hektar. Jumlah bibit yang ditanam dalam 1 hektar. Yang ketiga, pupuk dan obat-obatan. Jumlah dan jenis bahan yang dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Yang keempat, tenaga kerja orang per hektar. Jumlah orang yang dibutuhkan untuk mengelola suatu hektar lahan. Yang kelima, luas lahan, hektar. Yang keenam, luas lahan atau hektar yaitu ukuran lahan pertanian yang tersedia. Yang keenam, jenis tanaman, contohnya tomat, kentang, kubis, dan lain-lain. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Arani Artaman. Baik, dari linear programming itu ada fungsi tujuannya, yaitu untuk memaksimumkan keuntungan total. Digunakanlah rumus Z sama dengan sigma C1 kali X1, di mana C1 itu adalah keuntungan per jenis tanaman pertama. Yang kedua adalah X1, di mana luas lahan yang digunakan untuk tanaman ke-1.
Lalu ada kendala linear programming. Terdapat 3. Biasanya itu ada di air, bibit, pupuk, sejenis obat-obatan, tenaga kerja. Tenaga kerja juga mempengaruhi eh, terjadinya kesuksesan linear programming. Dan luas lahan juga memiliki batasan serupa. Jadi, linear programming tidak hanya bisa terjadi dengan mulus, tetapi banyak juga kendala-kendala yang bisa mengakibatkan tidak terjadinya linear programming. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan Naufal Hasibuan. Ya, selanjutnya adalah hasil dan implikasi linear programming atau LP. Linear programming mampu membantu petani memilih jenis tanaman dan luas lahan secara optimal. Yang kedua adalah variabel biaya dan hasil panen dijadikan dasar untuk analisis. Dan selanjutnya adalah memberi potensi peningkatan laba bagi petani. Kesimpulan dari materi kami adalah satu, model linear programming dapat digunakan untuk optimasi lahan pertanian. Dan yang kedua adalah dibutuhkan data akurat air, seperti air, bibit, pupuk, tenaga kerja, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah linear programming sangat bermanfaat untuk mendukung perencanaan pertanian modern. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan dengan baik hasil kerjanya. Mungkin tadi sudah jelas penjelasan dari kelompok 1 itu per slide-nya. Namun ada sedikit ini ya, kalau kan ada misalkan hasil dari linear programming-nya itu maunya tuh di crop aja dari artikel itu pindahin. Itu mungkin kurangnya di situ kali ya. Oke, Baik, lanjut ke kita beri aplaus buat kelompok 1 dan kita lanjut ke kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Esra Oki ini adanya Lauri ya? Izin Bu, iya Bu. Oh iya iya iya. Lauri sekarang udah lulus? Hari Kamis Temhas Bu. Oh iya iya, mudah-mudahan cepet lulus lah ya. Pinter itu si Lauri. Iya Bu. Oke. Silahkan kelompok 2 operator dan moderatornya. Baik Bu, izin membagikan layar. Siap, iya silahkan. Salam ya Esra buat Lauri ya dari Ibu. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bu dosen pengampu mata kuliah kalkulus serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul secara virtual dalam forum ilmiah ini melalui media Zoom meeting tanpa mengurangi semangat dan makna pembelajaran. Izinkan saya selaku moderator pada sesi kali ini membuka presentasi dari kelompok 2 yang beranggotakan Krisna Fria Mirza dengan NIM D1C024045, Esra Oki Nainggolan dengan NIM D1C024047, saya Waisya Putra dengan NIM D1C024055, Wida Sri Wulandari dengan NIM D1C024056, Agni Rizky Rahmadi Dani dengan NIM D1C024057 yang akan membawakan materi berjudul Perbandingan berbagai model matematika pada pengeringan lapisan tipis belimbing bulu, Overhawa Blimby. Presentasi ini disusun berdasarkan kajian jurnal ilmiah dan akan membahas bagaimana berbagai model matematika diterapkan dalam proses pengeringan bahan pangan, khususnya belimbing bulu, dan mana yang paling efektif digunakan berdasarkan hasil analisis data. Kami berharap materi ini bisa memberikan tambahan wawasan dan menjadi ruang diskusi yang bermanfaat untuk kita semua. Dengan demikian, untuk penyampaian materi secara lebih rinci, kami persilakan kepada
Esra Oki Nenggolan untuk melanjutkan presentasi ini. Kepada yang bersangkutan, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini kami akan menjelaskan tentang belimbing wulu, yaitu merupakan tanaman buah asli Indonesia dan Malaya yang mudah ditanam dan tidak memerlukan perawatan khusus. Penelitian ini bertujuan menentukan model matematika terbaik untuk pengeringan lapisan tipis belimbing. Wulu menggunakan persamaan Newton, Henderson, dan Papis-Peck. Modif-Peck, logaritmik, dan modulat Henderson dan Papis. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan data kadar air dan moisture ratio atau MR melalui bantuan Excel. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan performa ke-6 model tersebut. Model PEC terbukti paling akurat untuk belimbing wulu. Belah 2 dengan nilai koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,9849 pada suhu 40 derajat Celcius, 0,9824 pada 50 derajat Celcius, dan 0,9807 pada 60 derajat Celcius. Sementara itu, untuk belimbing utuh, model Henderson dan Papis menunjukkan hasil terbaik dengan R kuadrat sebesar 0,9696 pada 40 derajat Celcius, 0,9176 pada suhu 50 derajat Celcius, dan 0,9727 pada 60 derajat Celcius. Di sini kami akan menjelaskan tentang latar belakang, yaitu belimbing wulu adalah buah lokal yang mudah ditanam dan berbuah sepanjang tahun. Namun seiring tidak dimanfaatkan optimal. Pengeringan digunakan untuk pengawetan dengan mengurangi kadar air. Meski perlu pengaturan suhu yang tepat agar kualitas tidak rusak. Pengeringan lapis tipis memastikan bahan terkena udara panas merata, dan model pengeringan digunakan untuk menentukan metode terbaik proses tersebut. Adapun tujuan utama penelitian ini adalah untuk menentukan model matematika terbaik yang dapat menggambarkan proses pengeringan lapisan tipis dan padat belimbing wulu. Beberapa model yang diuji dalam penelitian ini adalah Newton, Peck, Modified, Peck, logaritmik, Henderson, dan Papis, dan Modified, Henderson, dan Papis. Adapun metode penelitian ini dilakukan pada Oktober 2018 di Laboratorium Teknik Pasca Panen, Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala. Pengeringan dilakukan secara mekanis menggunakan oven dengan suhu 40 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, dan 60 derajat Celcius. Adapun di sini yang menggunakan bahan dan alat pada prosedur penelitian. Penelitian ini menggunakan oven merek Gemis atau model YCO 010, timbangan analitik egg, cutter, dan wadah. Bahan yang digunakan meliputi belimbing wulu umur 34 hari setelah bunga mekar, air bersih, dan garam. Tahapan dimulai dengan mencuci dan membelah belimbing wulu menjadi 2 bagian, lalu ditata dalam wadah pengering. Pengering dilakukan secara mekanis menggunakan kabinet dryer pada suhu 40 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, dan 60 derajat Celcius. Sampel ditimbang sebelum dan setelah pengeringan. Lalu diberi garam sebesar 10% dari berat bahan kering. Penimbangan dilakukan setiap 30 menit untuk memantau proses pengeringan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan dengan teman.
Baiklah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Pola penurunan kadar air selama pengeringan. Pengeringan lapisan tipis belimbing wuluh pada suhu 40 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, dan 60 derajat Celcius menunjukkan pola penurunan kadar air berbasis kering yang berbeda. Untuk sampel belah 2, kadar air turun sebesar 4,77% pada suhu 40 derajat Celcius dalam waktu 780 menit. 9,89% pada suhu 50 derajat Celcius dalam 220 menit. Dan 5,21% pada suhu 60 derajat Celcius dalam waktu 570 menit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu, waktu pengeringan menjadi lebih singkat. Pada belimbing wuluh utuh, penurunan kadar air basis kering mencapai 4,39% pada suhu 40 derajat Celcius selama 900 menit, 3,30 derajat Celcius 3,30 derajat pada 50 derajat Celcius selama 750 menit, dan 6,45% pada 60 derajat Celcius selama 660 menit. Dibandingkan dengan belah 2, laju pengeringan lebih lambat. Secara umum, semakin tinggi suhu pengeringan, semakin cepat kadar air berkurang. Hal ini sesuai dengan teori bahwa suhu tinggi membawa lebih banyak energi panas, sehingga meningkatkan laju penguapan air dari permukaan bahan. Pola penurunan moisture ratio atau MR. Moisture ratio atau rasio kelembapan merupakan kelembapan spesifik yang dimana pengaruhi oleh sifat udara basah yang umumnya mengacu pada massa udara kering yang dikandung oleh udara. Jadi definisi rasio kelembapan adalah rasio massa uap air dan massa udara kering yang dikandung oleh udara pada volume dan temperatur yang tertentu. Gambar 3 dan gambar 4 merupakan pola penurunan moisture ratio terhadap lama pengeringan. Gambar 3 moisture ratio belimbing wuluh belah 2 bagian menunjukkan penurunan moisture ratio yang lebih cepat, sebab permukaan belimbing wuluh lebih tipis sehingga jumlah massa cairan yang diuapkan dari bahan lebih banyak. Gambar 4 moisture ratio belimbing wuluh utuh menunjukkan penurunan moisture rationya lebih lama dibandingkan dengan belah 2 bagian, sebab permukaan belimbing wuluh lebih tebal sehingga jumlah massa cairan yang diuapkan dari bahan lebih sedikit. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Agni. Baiklah, pola penurunan moisture ratio atau MR. Pada gambar 5 dan 6 menunjukkan bahwa pola penurunan moisture ratio MR mengikuti pola penurunan kadar air basis kering KABK karena MR dihitung berdasarkan perubahan kadar air tersebut. Data ini digunakan untuk menentukan model pengeringan yang paling sesuai. Belimbing wuluh belah 2 menunjukkan nilai MR lebih besar, yaitu 0,33, 40 derajat Celcius, 1,84, 50 derajat Celcius, dan 1,02 Selanjutnya, hubungan antara data hasil pengamatan dengan prediksi model. Hubungan antara data hasil pengamatan dengan prediksi model ditentukan melalui perhitungan nilai konstanta K, A, dan N dengan menggunakan Microsoft Excel Solver. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan total kuadrat dari selisih antara nilai moisture ratio MR, hasil prediksi, dan hasil pengamatan.
Dalam prosesnya, Excel solver secara otomatis mencari nilai-nilai konstanta yang sesuai pada masing-masing model matematika agar selisih kuadrat total tersebut menjadi seminimal mungkin. Nilai-nilai konstanta yang diperoleh dari hasil analisis ini untuk setiap model yang diuji kemudian disajikan secara rinci dalam tabel 2. Baik, bisa kita lihat bersama tabel 2. Tabel 2 menunjukkan bahwa persamaan model PEC untuk pengeringan belimbing wuluh pada suhu 40 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, dan 60 derajat Celcius menghasilkan nilai koefisien determinasi yang paling mendekati angka 1 jika dibandingkan dengan 5 model lainnya, yaitu model Newton, Henderson, dan Pabis. Modified PEC logaritmik, serta modified Henderson dan Pabis. Hal ini menunjukkan bahwa model PEC merupakan model terbaik dalam mempresentasikan proses pengeringan lapisan tipis belimbing wuluh karena memberikan tingkat kecocokan yang paling tinggi antara hasil prediksi dan data pengamatan. Pada tabel 3 menunjukkan bahwa persamaan model Henderson dan Pabis untuk pengeringan belimbing wuluh pada suhu 40 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, dan 60 derajat Celcius menghasilkan nilai koefisien determinasi yang mendekati angka 1. Jika dibandingkan dengan 5 model lainnya, yaitu model Newton, PEC, modified PEC, logaritmik, dan modified Henderson dan Pabis, hal ini mengidentifikasikan bahwa model Henderson dan Pabis merupakan model terbaik untuk mempresentasikan proses pengeringan lapisan tipis belimbing wuluh, khususnya pada sampel utuh karena memberikan hasil prediksi yang paling sesuai dengan data pengamatan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Risna. Oke, baiklah. Hubungan antara data pengamatan dengan prediksi model PAGE pada belimbing wuluh belah 2 bagian. Hubungan antara data pengamatan dan prediksi model PAGE. Hubungan antara data pengamatan dan prediksi model PEC pada belimbing wuluh belah 2 bagian menunjukkan kecocokan yang sangat baik. Grafik pada gambar 7, 8, dan 9 menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,9849 dalam 40 derajat Celcius. Terus 0,9824 dalam 50 derajat Celcius dan 0,9800 0,7 dalam 60 derajat Celcius. Nilai ini menandakan bahwa model PEC mampu memprediksi moisture ratio dengan akurat, dengan selisih yang sangat kecil antara hasil pengamatan dan prediksi. Berdasarkan nilai koefisien determinasi yang mendekati 1 dan nilai RMSI yang mendekati 0, dapat disimpulkan bahwa model PEC memiliki hubungan yang sangat erat dengan hasil pengamatan pengeringan belimbing wuluh belah 2 bagian. Hal ini menunjukkan akurasi prediksi yang tinggi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Abidillah 2018 yang juga menyatakan bahwa model PEC adalah model terbaik untuk pengeringan lapisan tipis pare dibandingkan model Newton dan Henderson dan Pabis karena memiliki kesesuaian yang tinggi terhadap karakteristik pengeringan. Hubungan antara data pengamatan dengan prediksi model Henderson dan Pabis pada belimbing wuluh utuh.
Data yang digunakan untuk membuat grafik hubungan MR pengamatan dengan MR prediksi model PEG buah belimbing wuluh utuh dibelah dari data pengamatan. Grafik hubungan antara MR pengamatan dan MR prediksi buah belimbing wuluh tanpa belahan terhadap model PEG disajikan pada gambar 10, gambar 11, dan gambar 12. Nilai koefisien determinasi MR prediksi sebesar 0,9696 dalam 40 derajat Celcius dan 0,9676 dalam 50 derajat Celcius dan 0,9727 dalam 60 derajat Celcius menunjukkan bahwa model Henderson dan Pabis memiliki akurasi tinggi dalam memprediksi pengeringan belimbing wuluh utuh. Nilai RMSE yang mendekati 0 menguatkan kesesuaian antara prediksi dan pengamatan. Hasil ini sesuai dengan Santoso 2018. Bahwa suhu tinggi mempercepat pencapaian kadar air ke kesetimbangan. Meski model PEG unggul pada beberapa kasus, model Henderson dan Pabis lebih cocok untuk bahan untuk seperti belimbing wuluh dan biji kopi Robusta. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Wahyu Saputra. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan di antara 6 model matematika yang digunakan untuk menggambarkan proses pengeringan lapisan tipis belimbing wuluh, yaitu model PEG Newton, Henderson, and Pabis. PEG, Modified PEG, Logarithmic, dan Modified Henderson, dan Pabis. Dari hasil analisis, model PEG terbukti menjadi model terbaik untuk pengeringan belimbing wuluh yang dibelah dua. Sedangkan untuk belimbing wuluh utuh, model yang paling sesuai adalah model Henderson-Pabis. Baik, setelah kita simak bersama paparan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan dari kelompok 2, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 model matematika yang dibandingkan dalam proses pengeringan lapisan tipis belimbing wuluh, yaitu model Newton, Newton PEG, Modified PEG, Henderson, dan Pabis Logarithmic, dan Modified Henderson dan Pabis. Dari hasil analisis, diperoleh bahwa model PEG merupakan model terbaik untuk pengeringan belimbing wuluh belah dua bagian dengan nilai koefisien determinasi R kuadrat paling mendekati 1. Sedangkan untuk pengeringan belimbing wuluh utuh, model terbaik adalah Henderson dan Pabis berdasarkan nilai prediksi dan pengamatan moisture ratio MR yang paling mendekati. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan model matematis yang tepat sangat penting dalam menentukan efisiensi dan efektivitas proses pengeringan bahan pangan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dosen serta seluruh teman-teman yang telah mengikuti dengan antusias. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi maupun jalannya diskusi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah ilmu, memperluas wawasan, dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam bidang teknologi pertanian. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus ya buat kelompok 2. Seperti ini ya Ananda, kalau ditugaskan dikasih artikel oleh dosen seperti kelompok 2 ini lengkap semua di crop itu grafiknya, tabelnya, karena itu kan informasi. Jadi good dari moderatornya juga bagus ya. Tadi siapa, Wahyu ya, keren nih buat moderator-moderator webinar seperti Wahyu ini, gaya ininya ya memandu kelompoknya. Oke, sekali lagi aplaus buat kelompok 2. Selanjutnya, kita lanjut ke kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan operator dan moderatornya bersiap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.
Terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah kalkulus ini, serta rekan-rekan semua atas kesempatan yang diberikan pada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang resume artikel penerapan kalkulus dalam agrokompleks. Izinkan saya selaku moderator untuk membuka presentasi dari kelompok 3 yang beranggotakan, yaitu saya sendiri, Destri Nurmanda dengan NIM D1C024058, lalu ada Saudara Marwah Salsabila Fitri, C024062, Ferry Haposan Pardede D1C024087, Yuripan Army D1C024094, dan Alvina Purba D1C024095. Di sini kami akan membahas artikel yang berjudul Model Matematika Kerusakan Hutan dengan Memperhatikan Faktor Industri dan Kebakaran, dengan nama penulisnya yaitu Regina Muhammad, Muhammad Dodi Afandi Rauf, dan Narti Lakisa, dengan tanggal terbit yaitu Juni 2019. Diterbitkan oleh jurusan Matematika Universitas Negeri Gorontalo dengan jurnal Matematika, Sains, dan Teknologi. Pendahuluan. Hutan merupakan sumber daya penting yang menopang kesejahteraan manusia dan keseimbangan ekosistem. Di Indonesia, kerusakan hutan terus meningkat akibat tekanan populasi, kegiatan industri, dan kebakaran hutan. Pendekatan matematika digunakan untuk memodelkan dinamika kerusakan hutan secara kuantitatif. Penelitian ini mengembangkan model sebelumnya dengan menambahkan faktor kebakaran hutan agar analisis menjadi lebih kompleks dan akurat. Untuk memahami dan mengatasi masalah ini, model matematika digunakan khususnya model kompartemen dan pertumbuhan logistik. Penelitian sebelumnya telah memodelkan pengaruh populasi, industri, dan populasi terhadap kerusakan hutan. Lalu dikembangkan lagi, seperti yang saya katakan tadi, faktor kebakaran hutan ditambahkan untuk menggambarkan dinamika kerusakan hutan secara lebih menyeluruh. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Marwah. Baik, kemudian adalah tujuan dari penelitian tersebut, yaitu untuk meneliti dinamika kerusakan hutan akibat kepadatan penduduk, kegiatan industri, dan kebakaran dengan pendekatan model matematika sistem diferensial. Kemudian, dengan menggunakan metode, yaitu yang pertama, studi literatur dan metode kompartemen. Dan yang kedua ada pemodelan dalam bentuk sistem persamaan diferensial. Yang ketiga ada analisis titik dan kestabilan dari Jacobian dan Eigen value. Yang terakhir adalah simulasi menggunakan parameter stabil dan tidak stabil. Kemudian pembahasan dalam artikel ini yang pertama adalah model matematika yang digunakan, yang kedua adalah menganalisis kestabilan dengan menentukan titik tetap, matriks Jacobian, dan yang terakhir adalah menentukan nilai eigen yang akan dibahas oleh rekan saya, Ferry Haposan Pardede. Pada rekan saya dipersilakan. Bella, berikut model matematika yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah model kompartemen. Dalam model ini diasumsikan ada faktor kepadatan populasi penduduk dengan simbol P, kegiatan industri dengan simbol I, serta kebakaran hutan dengan simbol B. Di sini terdapat gambar model matematika kerusakan hutan yang memperhatikan faktor industri dan kebakaran hutan. Next. Berdasarkan diagram kompartemen tersebut, diperoleh model matematika dalam bentuk sistem persamaan diferensial sebagai berikut. Di sini terdapat model matematika. Di sini terdapat model matematika yang dalam bentuk sistem persamaan diferensial. Next. Selanjutnya ada penentuan titik tetap. Kestabilan dari populasi dapat ditentukan dengan mencari suatu titik tetap untuk kerusakan hutan. Dalam menentukan titik tetap pada persamaan diferensial yang sudah didapatkan, titik tetap diperoleh dengan menyelesaikan persamaan.
Di sini terdapat model matematika untuk menyelesaikan titik tetap tersebut. Maka diperoleh 2 titik tetap, yaitu yang pertama titik tetap bebas gangguan E1, yang kedua titik tetap ada gangguan E2, E3, dan E4. Next. Berikut kriteria titik tetap. Yang pertama, titik tetap pertama menggambarkan kondisi hutan yang sepenuhnya alami tanpa gangguan populasi, industri, dan kebakaran. Yang kedua, titik tetap kedua terjadi ketika hanya hutan dan populasi yang ada dengan syarat pertumbuhan penduduk dan pengaruhnya terhadap hutan memenuhi batas tertentu. 3. Titik tetap ketiga melibatkan hutan, populasi, dan industri, namun belum terjadi kebakaran dan terbentuk bila pengendalian industri dan pertumbuhan penduduk terkendali. 4. Titik tetap keempat mencakup hutan, populasi, dan kebakaran tanpa adanya industri, dan muncul jika pertumbuhan penduduk serta pengendalian kebakaran cukup efektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Destri Nurmanda. Lalu di sini, untuk menentukan matriks Jacobian, dilakukan dengan bantuan program Maple dan diperoleh seperti gambar berikut. Lalu selanjutnya menentukan nilai agent. Yang pertama, nilai agent titik tetap pertama dihitung menggunakan bantuan program Maple. Kedua, nilai agent titik tetap kedua diperoleh dengan menyelesaikan persamaan karakteristik dari matriks Jacobian. Nilai agent titik tetap ketiga dianalisis menggunakan kriteria Roth-Hurwitz untuk menentukan kestabilannya. Lalu, nilai titik tetap keempat ditentukan melalui persamaan karakteristik, maka diperoleh nilai-nilai agent dari matriks JE4. Lalu ada simulasi titik tetap stabil. Untuk simulasi yang pertama ini, nilai-nilai parameternya berdasarkan asumsi syarat kestabilan titik tetap, seperti pada tabel berikut. Lalu berdasarkan nilai-nilai parameter pada tabel tersebut, maka diperoleh grafik dinamika kerusakan hutan dengan menggunakan sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut. Dari grafik tersebut, lalu didapatkan grafik dinamika kerusakan hutan pada titik stabil, yaitu populasi penduduk berwarna biru terkendali dalam artian tidak akan mengalami kepunahan. Lalu industrialisasi berwarna kuning dan kebakaran hutan berwarna hijau akan terus berkurang karena besarnya pengendalian dan penanganan oleh pemerintah. Lalu hal ini akan menyebabkan kerusakan sumber daya hutan yang berwarna merah dapat terkendali dan hutan tidak akan punah. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Alvina. Selanjutnya, simulasi kedua menggunakan parameter yang berbeda, yaitu pada saat titik tetap tidak stabil. Nilai-nilai parameter yang digunakan disajikan pada tabel ketiga. Berdasarkan nilai-nilai parameter pada tabel ketiga, maka diperoleh grafik dinamika kerusakan hutan dengan menggunakan software Maple ditampilkan pada gambar berikut. Selanjutnya, adanya grafik dinamika kerusakan hutan pada titik tetap tidak stabil. Dan sesuai dengan grafik tersebut, nilai-nilai parameter tidak mengikuti syarat kestabilan titik tetap menyebabkan adanya populasi penduduk berwarna biru akan terus berkurang dan mengalami kepunahan akibat sumber daya hutan meningkat. Yang kedua, namun industrialisasi berwarna kuning tidak terkendali menyebabkan hutan akan habis. Dan terakhir, pada saat kebakaran hutan berwarna hijau tidak terkendali hutan
mengalami penurunan tapi akan naik saat kebakaran mulai menurun. Selanjutnya, adanya kesimpulan pada penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa jika titik tetap stabil, maka kerusakan hutan dapat dikendalikan. Pengelolaan faktor populasi, industri, dan kebakaran menjadi kunci dalam menjaga kelestarian hutan. Masyarakat perlu menggunakan sumber daya hutan secara bijak dan berkelanjutan. Selain itu, diperlukan pengendalian serta tindakan tegas terhadap pelaku kebakaran agar hutan tetap lestari dan tidak punah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang resume artikel dari model matematika kerusakan hutan dengan memperhatikan faktor industri dan kebakaran. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan seluruh rekan-rekan yang telah mendengarkan presentasi kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga apa yang kita pelajari dapat mendapatkan ilmu dan memperluas wawasan, bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terkhusus bidang kita sendiri, yaitu teknologi hasil pertanian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok kerja yang sudah mempresentasikan dengan baik hasil kerja kelompoknya. Kita beri aplaus. Tadi cuma pas di crop itu ada yang blur ya, Nanda ya. Cuma sudah lengkap. Dan dari kelompok 1 sampai kelompok 3, Ibu berterima kasih Ananda sudah mengerjakan dengan baik tugasnya karena ini nilai UAS. Tadi yang agak kurang itu kelompok 1 ya. Kalau kelompok 1 mau memperbaiki melengkapi lah ya, bukan perbaiki sih, melengkapi slide-nya, itu silakan kirim PDF-nya di grup. Tapi kalau kelompok 1 puas dengan hasil itu saja, nggak apa-apa, sudah ada nilainya juga ya dari Ibu. Mungkin itu dari Ibu. Berhubung sudah puas, jadi Ibu mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama perkuliahan dengan Ibu 8 pertemuan kalkulus ini. Semoga Ananda dapat tambahan ilmu dari materi-materi yang ada. Kemudian Ananda semakin terbuka wawasannya bahwa sebetulnya pertanian itu sangat luas dan juga ada lagi agrokompleks. Kemudian jangan takut tidak punya ide untuk skripsinya nanti karena sangat luas ya pertanian ini dan bisa koneknya kemana-mana juga termasuk kalkulus, termasuk pemodelan matematis, kemudian statistika, dan itu semakin banyak Ananda membaca skripsi-skripsi kakak tingkatnya dan juga membaca berbagai textbook, itu akan semakin mudah Ananda nanti untuk mendapatkan ide atau gagasan untuk penelitiannya sendiri. Karena kan kalau pertanian ini kan ke lapangan biasanya ya. Jadi tetap semangat, semoga semester ini IP-nya 4, kemudian IPK-nya juga 4. Selamat malam Ananda. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang mau disampaikan? Makasih Bu, semoga Ibu juga dilancarkan Bu. Terima kasih Destri. Iya Bu, sama kayak Destri. Semoga dilancarkan Bu. Amin, makasih Risna. Makasih Ananda semua. Semoga R3 tetap solid ya, tidak ada yang pindah-pindah. Dan semuanya Amin, bisa Bu. mengikuti semester berikutnya dengan baik nanti ya. Amin. Amin Bu, kami tahun depan wisuda Bu. Kenapa? Tahun depan wisuda? Iya Bu. Iya Bu. Bu, semoga. Wisuda Bu. Habis lebaran, habis libur kita langsung wisuda Bu. Wisuda apa dulu tapi ya? Wisuda Bu. Baiklah, semoga Ananda sukses lah ya dalam segala hal dan juga Amin, Bu. tetap semangat yang penting itu ya. Sebetulnya S1 ini motivasi sih yang penting kalau pinter atau apa lagi ya.
materi dalam hal kayak duit gitu ya, atau itu tuh nggak terlalu ya. Sebenarnya motivasi, kalau motivasi ada, selesailah Ananda tepat tepat waktu tuh. Mungkin itu aja motivasinya aja sih, saling menguatkan ke temannya, saling peduli, empati yang paling penting ya. Mungkin itu dari Ibu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup, Bu. Baik, jika tidak ada yang mau disampaikan lagi, Ibu sekali lagi Ibu mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda semua. Selamat istirahat, selamat liburan. Udah selesai semua mata kuliah? Belum, Bu. Belum, Ibu. Masih satu lagi. Oke, semangat. Salam buat keluarganya bagi yang pulang kampung nanti, dan hati-hati di jalan. Dari Ibu itu aja. Selamat malam sekali lagi. Tadi sudah ya. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Selamat malam, selamat istirahat. Jaga kesehatan juga. Baik, Bu. Ya, Bu. Ibu juga. Iya, insya Allah, Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ananda semua.